Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pagi ini. Insyaallah kita semua datang sehat, kembali ke rumah juga sehat walafiat. Amin Allahumma. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pagi hari ini semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan ini satu nikmat yang besar. Saya teringat kata seorang sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan bahwa nikmat yang termahal yang sekiranya semua harta kita gunakan untuk menukar kedua nikmat itu, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menukarnya. Apa itu nikmat kesehatan dan kesempatan? Walaupun kita banyak uang, banyak aset, tanah, harta, emas, tapi tidak ada waktu untuk menikmati itu, saya kira tidak ada gunanya harta itu. Katanya orang kaya, tapi nggak pernah kita ketemu dia di rumah. Selalu saja tertutup rumahnya. Pagi belum matahari terbit sudah bekerja, pulang matahari sudah terbenam baru pulang kerja. Katanya banyak harta tapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Sibuk. Berarti dia sebenarnya tidak dalam kondisi bekerja, tetapi diperbudak oleh pekerjaan. Kita kena ayat itu Bu ya, alhaakumut takatsur hatta zur. Kita menumpuk-numpuk kekayaan, bermegah-megahan, lupa bahwa kita akan mati. Jadi orang yang indah, orang yang bahagia itu ketika dia punya banyak harta, tapi dia punya waktu untuk menikmati harta itu. Demikian juga halnya kesehatan. Tiap hari kita punya banyak harta, bahkan bertumpuk tabungan emas dan sebagainya, tapi tiap minggu kita keluar masuk rumah sakit. Saya kira tidak ada gunanya harta kalau begini Bu ya. Banyak harta tapi rutin tiap minggu jadi langganan di rumah sakit. Ya, jadi saya katakan walaupun banyak uang, banyak harta, tapi sakit-sakitan saya kira tidak ada gunanya. Tapi kalau tidak ada uang sakit juga kita. Kira-kira Ibu pilih yang mana Bu? Banyak harta, sakit-sakitan, nggak ada uang tapi sehat. Wah, jangan diborong semua. Pilihannya cuma dua. Banyak uang, sakit-sakitan, nggak ada duit, tapi sehat. Pilih mana? Ibu-ibu mah diborong semua. Kalau saya disuruh pilih, seandainya hanya dua pilihannya ini ya, banyak duit tapi sakit-sakitan, nggak ada duit tapi sehat, saya lebih memilih walaupun nggak ada duit tapi sehat. Kenapa? Dengan kesehatan kita bisa cari duit. Ketimbang banyak duit, sakit-sakitan, yang banyak itu bakal habis kan. Makanya saya ingin mengatakan begini, mumpung Allah anugerahkan kita begitu banyak nikmat termasuk duit itu, maka nikmati. Ada orang katanya punya duit banyak, tapi selalu nunggu traktiran. Kalau di kampung saya itu kalau sudah maghrib sudah WA di grup, adakah gratisan? Padahal agama kita mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan memberi, mentraktir lebih baik daripada ditraktir. Tapi ada orang ngakunya kaya, tapi selalu tunggu yang gratisan. Ini secara tidak langsung kita doakan diri kita jadi susah. Maka saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalian, mumpung Allah anugerahkan kita kesehatan dan ada harta, maka nikmatilah itu. Karena akan tiba nanti masanya harta banyak, tapi tidak satu pun hari harta itu kita bisa nikmati. Apalagi saya lihat ibu-ibu yang hadir hari ini rata-rata anak muda. Ada anak muda tahun 70-an, anak muda tahun 60-an. Ya, untuk apa lagi disimpan harta itu? Nikmati, mumpung masih bisa lewat di sini. Yang mau diservis sebenarnya itu Bu, yang mau dibuat nyaman itu ini yang 5 cm ini, leher ini.
Selama semua yang kita miliki, yang kita beli masih bisa lewat di sini, itu nikmat yang besar. Ada masanya nanti uang banyak, aset banyak, harta banyak, tapi nggak bisa lagi makan apa-apa, nggak bisa lagi makan coto, nggak bisa lagi makan apa. Katanya kaya, ke dokter gula 500, kolesterol 200, asam urat 300. Dokter bilang kalau begitu ibu harus terapi, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan garam, nasi harus jadi bubur. Bapak juga gitu, tiap hari cuma bisa makan bubur, nggak boleh dikasih garam. Tiap sore bapak harus lari-lari, keluar keringat, syaratnya pakai celana pendek, gak usah pakai baju, jangan pakai sandal, keliling kompleks. Kaya tapi kayak orang gila. Uang banyak. Kalau dalam kondisi seperti ini kita mau apakan harta itu? Makanya mumpung masih bisa lewat, makan. Enjoy your life. Ya, sekarang kan Bu, saya semenjak hari Selasa di Samarinda ini, saya lihat makanan itu di mana-mana ada. Bahkan di Makassar itu yang mulai tidak masuk di akal sudah muncul. Ada nama di Makassar itu mie setan. Kalau dimakan kesurupan. Nasi goreng gila. Coba. Kan? Kita makan ke KFC, bayar mahal-mahal, yang angkat kita sendiri. Makanya mumpung ada uang makan. Ya. Apa yang kita mau nikmati. Demikian juga apa yang kita mau jalani, mau pergi jalan-jalan, tadabburi alamnya Allah ini. 17.000 lebih pulau di Indonesia. Datanglah jalan-jalan supaya otak ini terbuka, refresh, supaya nggak kepo. Nah, biasanya itu kepo karena kurang piknik, tapi nggak ada ibu-ibu kepo di sini. Nggak ada ya? Nggak ada di sini ya, tapi di rumah masing-masing. Kalau tukang kepo itu Bu di mana-mana ada, pegosip itu di mana-mana ada. Biar ini hari ada, cuma saya nggak tahu di mana duduknya. Bu ada harta pakai, pergi refreshing, tadabbur alam, punya rezeki pergi haji, pergi umroh. Tahun ini kan pemerintah bukan membatalkan ya, karena memang pemerintah Saudi tidak membuka. Ya, jadi jangan lagi selalu diserang. Ini pemerintah ini melarang masyarakat naik ke tanah suci. Kalau mau naik aja sampai di atas di pesawat disuruh pulang. Ya memang kita tidak dipanggil. Banyak tetangga saya kaya. Saya tanya, sudah haji Bu? Belum. Kenapa? Belum ada panggilan. Sudah daftarkah? Belum. Gimana mau dipanggil? Daftar aja belum. Daftar dulu. Ustadz, di Kaltim ini waiting listnya 29 tahun Ustadz. Umur saya sekarang 61. Daftar sekarang kira-kira berangkat tidak? Allah tidak panggil orang kaya untuk haji, tapi Allah akan kayakan siapa yang dia panggil. Tukang bubur aja bisa naik haji. Apalagi istri PNS. Daftar Bu. Habis daftar rutin sholat Jumat, rutin sholat duha. Doa sambil nangis, ya Allah, Ustadz kemarin suruh daftar, ternyata disuruh nunggu 29 tahun. Umur saya sekarang sudah 71. Kira-kira berangkat tidak? Nangis saja. Itu malaikat yang di samping kita Bu, dia lihat, wah ini si ibu betul-betul dia mau naik haji. Karena dia sudah nangis, dia terbanglah ke Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dicarilah di database namanya ibu, mana si ibu ini? Wah, 29 tahun nunggu. Karena dia sudah doa, ada usaha, naikkan 3 tahun berangkat, Allah yang panggil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi kalau cuma bilang doa aja, nggak daftar, malaikat sudah terbang ke Departemen Agama, cari namanya ibu sampai sore dicarinya, nggak ada karena nggak pernah daftar.
Doa aja, ya Allah mau berangkat, nggak ada usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam dulu, berbuat dulu, baru serahkan kepada Allah. Makanya ibu-ibu yang punya rezeki menabunglah. Itu tetangga saya, tanahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana, nggak bisa haji, Cina. Ya, cuman saya mau sampaikan kalau misalnya nanti, misalnya umroh, daftarlah yang masuk akal. Jangan selalu mau cari yang murah. Ini ibadah loh. Saya ingat dulu, nggak tahu kalau di sini pesan orang tua kami dulu itu beli Quran jangan ditawar. Kenapa? Karena itu buat ibadah. Sama kan umroh. Kok umroh cari yang murah? Akhirnya apa? Di PHP. Iya. Ustaz, uang saya cuma segini, berarti Allah belum panggil. Nanti kalau sudah cukup, berarti Allah panggil. Cukupkan saja dulu. Di Makassar itu ada travel besar, janjinya 14 juta berangkat tahun depan. Belum berangkat, travelnya sudah bubar. Ya nggak usah disebut namanya lah, saya juga korban. Korban juga. Sekarang di handphone Bu, sudah ada aplikasi yang bisa kita cek. Tiket misalnya PP berapa, 9 juta. Penginapan 6 hari, 9 juta. Sudah berapa? 18. 14 juta mau berangkat. Umroh 10 juta ada Bu, ada 10 juta. Tapi kalau pesawatnya mogok, kita turun dorong. Ya kalau belum cukup berarti belum dipanggil. Saya katakan tadi, Allah tidak memanggil orang kaya untuk haji, tapi Allah akan kayakan kalau Allah sudah panggil dia. Masa kita ke tanah suci? Itu kan panggilan Allah. Sampai ke sana Allah nggak panggil kita, tapi kita paksakan ke sana. Itu kan berarti tamu tak diundang. Makanya saya ingin katakan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, mumpung Allah anugerahkan kita banyak rezeki, nikmati, pakai, makan yang kita mau makan, datangi, kunjungi yang kita mau kunjung. Yang paling penting juga Bu, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian khawatir, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dan bodoh. Penyebab anak-anak kita bodoh karena kemiskinan. Maka mulai sekarang perhatikan apa yang akan kita titipkan dan simpankan kepada anak-anak kita setelah kita meninggal. Makanya aset, tabung, emas. Sekarang emas kan itu komoditas yang terbaik untuk aset Bu ya. Berapa sekarang emas? Segram. 1 juta. Belilah emas, beli langsung 5 kilo, simpan segini besarnya, bikin mainan kalung, simpan. Beli rumah untuk asetkan anak-anak kita, beli tanah, banyak nah itu tanah di Palu. Ya bagus Bu, ada getarannya di sana, beli tanah. Anak-anak hari ini kalau kita tidak mampu mendidik dengan baik, apalagi sekarang kan masih daring Bu ya. Angkat tangan di sini yang punya anak masih daring, 4 orang lebih ada. Bayangkan gimana rasanya Bu ngajar anak 4 orang di rumah. Pusing. Coba bayangkan guru itu. Ada guru di sini? Coba bayangkan guru, kita ibu aja 4 orang anak dijaga pusing. Gimana guru yang satu kelas 30 orang? Makanya kalau ada guru-guru sekolah yang sedikit-sedikit bawa anak kita keluar refreshing, gak apa-apa, dia stres. Makanya saya jujur Bu, saya paling jengkel kalau ada orang tua siswa yang suka maki-maki guru. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi guru ngaji, wah.
Paling susah itu. Alhamdulillah Pak Bu, selama saya di Samarinda ini saya dijelaskan oleh teman di sini, alhamdulillah para guru-guru ngaji bagus. Ya, apalagi semenjak kepemimpinan Pak Isran ini luar biasa. Dengan wakilnya Pak Hadi, dia Ustadz paham. Di Makassar, Masya Allah, guru ngaji kurus. Nanti saya berhenti jadi guru ngaji di Bergemuk. Kemarin kurus. Sebulan cuma 10.000, menunggak 5 bulan. Pas ditagi jawabannya nggak ada duit. Kok banyak begitu 50.000? Ya 5 bulan menunggaknya kan. Makanya saya katakan di Makassar itu juga di sini kalau bisa, itu TPQ tidak boleh gratis. Menggratiskan mengajar ngaji sama dengan menjual agama Allah dengan harga yang murah. Berapa yang harus dia bayar kalau mau les bahasa Inggris? Berapa yang harus dia bayar kalau dia mau les bahasa asing? Masa ngaji 10.000 menunggak 7 bulan? Kami dulu di Makassar Bu, tidak diajar guru ngaji kita sebelum kolamnya itu penuh air. Itu bayaran kita, tenaga. Makanya kita serius ngaji karena tenaga yang dikeluarkan. Sekarang 1 hari masuk, 2 minggu libur karena gratis. Coba anak-anak sekarang. Guru-guru ngaji tidak diberdayakan. Ya paling tidaklah, kalau ibu-ibu masak, ingatlah guru ngaji ini anak ibu. Itu bawakan ustadzmu ini, panggil ke sini mumpung belum ada orang. Misalnya ibu lagi acara kan, panggil nak Pak Ustadz mumpung belum ada orang, gitu. Ini sebaliknya, panggil nak Ustadz, ini sudah tidak ada orang, berarti yang dikasih sisa. Ustadznya setengah jam ngadu itu sup, gak ada yang naik. Senang dia ada yang naik, ternyata sendok tenggelam. Coba. Mana lagi, saya jujur Bu, S1 saya itu jurusan pendidikan, guru agama. Tapi saya nggak mau ngajar. Kenapa? Saya berpikir mendidik anak zaman sekarang beda dengan mendidik anak zaman saya dulu. Zaman saya dulu baru dipelototin aja itu sudah lari anak. Sekarang coba begini. Paling dia bilang, ibu matanya kenapa? Mana lagi teknologi. Lihat anak-anak sekarang kalau sudah pegang HP, suruh sudah itu. Nah, beli ibu, saya lagi, coba. Dibentaknya kita, Bu. Nah, suruh sama bapaknya, nak beliin rokok. Nah, ini saya gaji 2.000, bapak aja saya gaji 3.000. Anak-anak sekarang. Dan kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Itu semua dari teknologi. Dan yang belikan teknologi itu ya ibu sendiri. Jadi selamat menikmati. Saya tidak larang ibu-ibu punya anak pegang HP, tapi kendalikan. Betapa banyak orang yang akhirnya berhasil hanya dengan menggunakan teknologi. Tapi betapa banyak anak yang akhirnya jatuh pada kerusakan, itu pun dikarenakan karena benda ini. Maka dikendalikan, dijaga, dikontrol anak itu. Jangan sampai dia salah menggunakan teknologi. Makanya suruh ke masjid, biarkan ke masjid. Ibu-ibu jangan suka dimarahi kalau anak-anak lari-lari di masjid. Anak-anak yang lari di masjid itu tawa-tawa malaikat. Biarkan dia di masjid, lari-lari wajarlah anak-anak. Yang salah itu kalau bapaknya lari-lari buru-buru sama ibunya. Itu yang salah itu. Kalau anaknya nggak apa-apa, Bu. Selama dia nggak panjati Pak Imam. Kalau dia belajar di masjid, besar di masjid, gurunya jelas, kiai, ustadz. Coba kalau tidak di masjid, mau kemana dia kalau bukan ke warnet? Akhirnya akhlaknya rusak karena gurunya salah, Ki Haji Muhammad Google. Ya itu gurunya. Hanya jangan salah. Biarkan. Kalau ada anak-anak yang lari-lari di masjid, nasihati. Ya. Akhirnya ibu-ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita
harta, kesehatan, kesempatan, termasuk anak-anak kita. Jadikanlah semua ini sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dua hal ini diperingatkan kepada kita oleh Allah sebagai hal yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Jadi harta dan anak bisa menjadi sebab kita lupa kepada Allah. Maka dikendalikan, dididiklah dengan baik, digunakanlah dengan baik harta dan anak-anak itu sebagai media untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ibu. Katanya ada tanya jawab. Saya serahkan ke saudara MC. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Zain Aswar atas penyampaian beliau mendidik anak, dan juga kepada ibunda sekalian, ada yang ditanyakan atas penyampaian beliau? Ada? Kalau tidak ada nanti berlanjut lagi menyampaikan bahasan. Nggak ada Bu? Ya? Kenapa? Bisa. Asal jangan di luar masjid. Di luar masjid silakan. Iya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kita wudhu memang harus ada, tapi kan kadang kan kita dari selesai mandi kita kan pakai sarung ya, istilahnya tetapi. Nah itu wudhunya itu sah atau enggak Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada Bu? Kita kumpul 3 dulu. Ya, lanjut. Ibunda sekalian, ada? Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya mau tanyakan, kalau kita mengikuti makmum di masjid, imamnya badannya panjang, kita tuh nggak hafal ya baca beliau kan? Itu kita diam atau boleh zikir atau lainnya saja? Ya. Daripada kita diam kan cuma mendengarkan, boleh atau enggak atau zikir? Ya. Terima kasih. Satu lagi ada? Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pelajaran kepada saya. Begini Pak, ini masalah anak. Sekarang ini kan susah banget untuk anak. Yang saya mau tanyakan, gimana Pak kalau anak kita itu berdosa sama kita, terus kita meninggalnya mendadak? Dia tidak sempat minta maaf kepada kita. Terus, tapi kita setiap malam selalu mendoakan sebelum tidur, ya Allah, saya reda, ikhlas dunia dan akhirat kepada anak saya. Seandainya anak saya berdosa kepada saya sudah mengikhlaskan, meredai atas dosa-dosa dia. Apakah itu diterima Pak oleh Allah SWT? Itu Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi 2 pertanyaan tentang fikih. Yang pertama tadi mengenai berwudu. Apakah boleh kita berwudu dalam kondisi ya tidak sempurna menutup aurat? Ya. Sejauh yang saya pahami Bu, yang menyebabkan sahnya wudu itu apabila terpenuhi semua persyaratan sahnya wudu. Dan salah satu persyaratan berwudu itu adalah tidak mesti tertutup aurat. Ya, makanya kita apalagi ibu kan berwudunya misalnya di dalam tempat yang tertutup, kan cuma ibu sendiri di dalam. Maka menurut pendapat saya dan menurut bacaan saya, insya Allah wudunya tetap sah. Ya, kecuali mungkin habis wudu ibu buang angin, ya batal. Tapi kalau cuma sarungan aja tapi di tempat tertutup, nah itu insya Allah tetap wudunya sah. Bahkan menurut
yang saya pahami, yang saya dapatkan, termasuk misalnya kan banyak yang mengatakan berwudu di kamar mandi itu tidak boleh. Tapi kalau memang misalnya kamar mandi itu kita jamin bersih, tidak ada lagi najis yang berceceran, ya tidak apa-apa kita berwudu. Karena kalau kita harus mengatakan tidak boleh berwudu di kamar mandi, maka kasihan orang-orang yang tidak punya tempat kecuali kamar mandi untuk berwudu kan. Ya, harus berwudu di teras misalnya, justru ibu-ibu bisa kemungkinan besar auratnya terlihat. Nah, maka kalau kita mau berwudu di kamar mandi, bersihkan dulu di sekelilingnya itu, jangan sampai ada najis, kemudian silakan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang makmum. Harusnya begitu, Bu. Dalam Quran Allah berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau kalian apabila ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan, diam, dengar. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Jadi kalau Pak Imam itu misalnya baca surah pendek, surah sesudah Fatihah, maka makmum itu dianjurkan diam. Tidak boleh wirid, tidak boleh zikir, tidak boleh ngikut. Diam, dengarkan bacaan itu. Nah, apalagi kalau bacaan itu memang kita tidak hafal, ya maka diam. Apatah lagi kalau misalnya ibu hafal, jangan ikuti, diam jadi pendengar. Ya, itu jauh lebih afdal, jauh lebih aman. Ya, kecuali Fatihah. Nah, kalau ada jeda antara Fatihah dengan imam baca Fatihah, kita jangan baca ikut baca. Nanti setelah imam baca, baru kita baca. Makanya biasanya habis baca Fatihah ada jeda antara Fatihah dan surah lain. Nah, disitulah kita baca Fatihah. Nah, kecuali kalau imamnya misalnya sholat zuhur, sholat asar kan tidak kedengaran kan, maka makmum cukup baca Fatihah saja, nggak usah baca surah pendek. Kenapa? Karena jangan sampai surahnya belum habis, imamnya sudah ruku, maka cukup baca Fatihah saja, diwakili oleh imam. Kira begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga tadi perihal tentang dosa anak kepada orang tua. Tidak satupun saya temukan Bapak Ibu di dalam Quran itu anjuran untuk meminta maaf. Yang pernah saya dapat anjuran memaafkan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Maafkan dia. Maka dalam kondisi misalnya anak berbuat dosa kepada orang tuanya, dan saya yakin sekali lagi pasti orang tua memaafkan. Itulah dikatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ibu dengan anak itu beda lah kasih sayang. Makanya anak laki-laki itu dikatakan ketaatannya paling pertama itu kepada ibunya. Hormati ibunya. Tanggung jawab pertama seorang anak laki-laki kepada ibunya, baru istrinya. Beda seorang istri, ketaatan pertama seorang istri itu kepada suaminya, baru orang tuanya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada anak perempuan itu lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya, itu benar itu. Itu anjuran agama itu. Ya. Jadi kalau dalam kondisi anak ibu berdosa dan ibu sudah memaafkan, sudah selesai urusan. Selesai urusan. Nggak ada lagi yang berdosa sebenarnya. Cuma anak itu akan terbebani ketika dia tidak mengikhlaskan, tidak mencoba memaafkan dirinya sendiri yang telah berbuat dosa sama orang tuanya. Ya. Jadi insya Allah ibu tidak masalah. Ya. Mau ibu tiba-tiba meninggal atau misalnya dalam proses, yang jelas ibu tiap malam doakan anak ibu, itu sudah insya Allah jadi kemudahan bagi anak itu. Dan saya kira ibu-ibu harus begitu. Kalau anak yang berdosa, ya diusahakan dimaafkanlah. Karena ibu ini pemegang kendali loh. Kapan ibu simpan dendam kepada anak itu, anak tidak akan bisa apa-apa. Dan kalau anak tidak bisa apa-apa kan dampaknya ke ibu sendiri kan. Makanya buatlah anak-anak ibu-ibu itu ridho terhadap anak-anak. Saya sampai sekarang Bu, apapun yang saya mau lakukan itu lebih dulu curhat, lebih dulu sharing kepada ibu daripada istri. Ya. Karena ridho saya ada di ibu, bukan di istri. Istri saya yang ridhonya ada di saya. Ya. Dan saya kira ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah semua buka ridho untuk anak Bu ya. Jangan simpan dendam untuk anak. Karena kalau anak berhasil, anak itu kan jadi buruk, jadi jahat kan bukan dari siapa-siapa. Sebenarnya dari rumah kita sendiri.
Boleh jadi ada cara kita salah dalam mendidik yang kita tidak sadari. Kita lepas begitu saja. Bukan Ustadz, anak saya ini begini karena pergaulannya. Ya ibu salah juga. Kenapa? Ibu biarkan dari dulu bergaul dengan orang yang tidak baik. Kan kembalinya kepada ibu sendiri. Makanya dikatakan anak itu adalah amanah. Ya, tapi saya salut ibu. Harusnya kita seperti itu semua selaku ibu. Sebelum anak datang minta maaf, maafkan lebih dulu. Maka insya Allah keberkahan itu bagi anak kita akan turun. Karena ridho Allah fi ridhul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah sama orang tuanya. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tuamu. Ridhonya Allah, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian sudah cukup kayaknya Mas. Ya. Oh, ya. Sebelum kita tutup sama-sama berdoa, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya ibu-ibu sekalian atas amanah yang diberikan kepada kami. Saya ulangi yang disampaikan Mas MC tadi. Kami di Kalimantan Timur ini ada komunitas, namanya komunitas pendakwah keren, disingkat KPK. Ya, bukan yang tangkap koruptor, bukan. Itu kami di sini, dibentuknya di sini, bahkan pembina kami itu adalah Pak Gop dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Hadi Mulyadi. Gitu. Komunitas pendakwah keren itu sudah se-Indonesia, Bu. Nah, saya sendiri sekretaris untuk zona Sulawesi Selatan. Ada teman kami juga hadir di hari ini di tempat lain dari KPK Sumatera Utara, dari Medan. Ada juga dari Nganjuk, Jawa Timur. Ada juga dari Jawa Tengah. Ada juga dari Papua. Ada juga dari Palembang. Ada juga dari Jakarta. Sudah terbentuk se-Indonesia. Ya, kami punya visi misi ikhlas ruhnya dakwah. Artinya kami datang tanpa ada embel-embel sebelumnya. Ya kan marak sekarang kan ustadz-ustadz nanti kalau sesuai tarifnya baru datang. Nah itu kita benci itu. Kami di KPK yang berantas itu, mau sikat semua itu yang nanti datang kalau sesuai bayaran. Ya, tapi bukan berarti kami kalau dikasih nolak. Kalau dikasih terima saja. Ya, tapi kami tidak nari. Ya, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ada ya masya Allah. Ya, tapi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sehat selalu. Dukunglah selalu program-program kami karena KPK ini insya Allah selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan dengan adanya program-program dakwah seperti ini, insya Allah Kaltim ini selalu menjadi provinsi yang berkah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih untuk pengurus DKM Masjid Nurul